Perkenalkan kami dari SMK Yapenkos Belinyu, jurusan pemasaran. Kami dari kelas 11 PMS 2. Saya Bastian Ufada sebagai editor. Saya Johan Febianto sebagai pewawancara. Saya Nika Martin sebagai pewawancara. Saya Firda sebagai kameramen. Dan saya Otavia Fiandari sebagai kameramen. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Nika Martin dan teman saya Jovan. Maaf mengganggu, kami dari SMK Yapenkos ingin mewawancarai Bapak mengenai usaha Bapak yang Bapak jalani saat ini. Pertama, kalau boleh tahu siapa nama Bapak ya? Nama saya Akbar Prastio. Pertanyaan kedua, usaha apa yang Bapak jalani saat ini? Ya, usahanya saya bergerak di bidang kuliner ya, terutama di kuliner bakso ya, bakso dan mie ayam. Ya. Oh iya. Sejak kapan Bapak mendirikan usaha ini ya? Sudah, ini masuk tahun kedua ya, jadi udah hampir setahun lebih lah, hampir 1,5 tahun. Udah lumayan juga ya Pak ya? Iya. Apa motivasi Bapak saat membangun usaha bakso ini? Motivasi yang jelas untuk apa ya, untuk masa depan lah ya, karena memang kita punya keluarga, jadi bagaimana kita bisa membangun usaha kedepannya, kalau misal bisa nanti diturunkan atau diwariskan ke anak-anak gitu kan. Jadi dari sekarang usahanya saya coba untuk rintis atau saya bangun gitu. Jadi motivasinya adalah untuk kedepannya gitu, untuk perkembangan kedepannya gitu. Jadi untuk meneruskan usaha Bapak untuk turun temurun kepada anaknya ya? Iya. Oke, lanjut ya Pak. Jadi Bapak memulai usaha ini bagaimana awal dan dari mana idenya? Kalau awalnya panjang ya, jadi memang kalau usaha kuliner sudah lama ya, udah dari tahun 2000 berapa ya, 2010 atau 2009 saya sudah mulai jualan ya. Cuma mungkin ya masih kecil-kecilan lah gitu kan, masih pakai kendaraan gitu kan. Jadi kalau dibilang baru sih enggak ya, karena memang sudah cukup lama. Cuma untuk yang setahun lebih ini ya, kita coba untuk lebih serius lah, untuk usahanya atau mengelolanya lebih serius gitu. Iya. Jadi Bapaknya sudah lama berjualan tetapi belum dikembangkan gitu ya? Iya, betul lah. Oke. Kalau jualan sudah lama. Lanjut ya Pak. Jadi tantangan yang Bapak alami selama ini apa aja ya Pak? Kalau tantangannya banyak ya, kalau kita masuk di dunia bisnis ya, dunia usaha, terutama di dunia perdagangan, memang tantangannya banyak ya. Mungkin salah satunya naik turun ya, kadang kalau kita pas sepi ya, kadang tidak bisa menutup modal gitu kan. Jadi memang kita harus tidak boleh menyerah ya. Jadi kalau memang tahu bahwa bisnis itu memang seperti ini ya, kita coba jalani ya. Kalau memang kita punya semangat ya, mudah-mudahan bisnis itu bisa berkembang atau berjalan gitu ya.
di tantangannya ya tadi ya nggak stabil gitu loh. Kalau kita ngikut orang mungkin ya kita digaji per bulannya kan pasti gitu loh. Tapi kalau kita bisnis ya itu tadi kadang ada, kadang enggak gitu kan. Kadang nggak tertutup gitu. Iya, seperti itu. Jadi usaha Bapak ini tantangannya kayak apa ya? Kayak dari ketidaklakuan ketidakpastiannya. Ketidakpastian pendapatan lah. Iya. Untuk tantangan. Dan ketersediaan bahan baku karena memang kita agak tergantung pada alam ya. Tergantung juga kalau misalnya kita pas dapat ya bisa, kalau pas nggak dapat ya kita nggak bisa jualan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kepada siapa saja Bapak menargetkan usaha bakso ini? Kalau target pasar saya coba untuk bisa masuk ya ke semua lini ya, dari mulai anak-anak sampai dewasa, orang tua gitu ya. Jadi semuanya bisa masuk ke target pasar saya atau segmen pasar saya umum gitu untuk kuliner bakso ini ya. Oke, jadi seperti tidak memandang kayak memandang batas usia gitu ya. Namanya bisa Iya. dari anak-anak sampai apa. Oke, lanjut ya Pak. Pertanyaannya, apa sih kelebihan bakso dari Bapak? Kalau kita kan harus punya sesuatu yang beda ya. Kalau kita punya ciri khas gitu kan, mungkin orang akan lebih lebih cepat kenal, kemudian juga punya nilai jual tersendiri kalau kita bandingkan dengan produk-produk yang sama di pasaran. Jadi kita punya sesuatu yang beda yang kita tawarkan di pasaran ya. Misalnya biasanya kalau bakso itu kan bentuknya bulan gitu kan. Nah, kita coba cari cari inisiatif ya, gimana supaya orang bisa selalu ingat gitu loh dengan produk kita. Jadi kita bikin muncung gitu kan, yang mungkin jarang lah di pasaran gitu. Jadi bakso Bapak ini memiliki kelebihan dari bentuknya. Yes. Nah, Kalau rasanya sih ya mungkin ya hampir sama lah dengan yang ada di pasaran gitu ya. Jadi memang kelebihannya itu. Dan ya kita terus berinovasi ya, gimana cari sesuatu yang beda gitu kan di pasaran, agar konsumen itu kan pengennya sesuatu yang selalu baru ya, sesuatu yang mungkin belum mereka pernah temukan gitu ya. Ya mereka akan coba begitu. baik Pak, lanjut. Gimana sih cara Bapak mempromosikan usaha Bapak ini? Ya kalau sekarang sih sangat terbantu dengan adanya media sosial ya. Mungkin seperti Anda lihat, kalau sekarang orang sangat gampang memperkenalkan produk ya di masyarakat dengan bantuan media sosial. Jadi salah satu promosi yang paling gampang gitu kan, yang paling mudah adalah dengan menggunakan media sosial. Selain itu juga ya nggak bisa dipungkiri ya, kalau salah satu bentuk promosi yang memang gratis yaitu dari mulut ke mulut gitu. Jadi kalau ada konsumen yang coba kemudian cocok di mereka ya biasanya terus cerita ke orang-orang dekat mereka. Ini salah satu promosi yang gratis untuk kami gitu, untuk saya. Jadi banyak sih yang bisa kita kembangkan dari promosi-promosi yang ada begitu. Jadi menurut Bapak ini mempromosikannya lebih mudah secara online? Jelas kalau sekarang sangat mudah ya. Jadi mungkin boleh dibilang gratis lah kalau
apa namanya promosi. Jadi kalau saya sendiri melihat tempat usaha itu bukan suatu yang menjadi syarat utama. Misalnya harus letaknya strategis, harus di pinggir jalan besar. Mungkin kalau saat ini bukan lagi jadi suatu faktor yang dominan ya, karena dengan teknologi ya, dengan media sosial ya, orang akan lebih mudah untuk mengaksesnya begitu. Dan secara online juga bisa dapat menjangkau secara luas ya Pak. Lanjut Pak, pertanyaan terakhir. Ada kira-kira Bapak ada kiat-kiat atau tips bagi generasi muda dalam memulai usaha baru Pak? Ya, kalau generasi muda ini kan memang jadi tulang punggung ya, artinya yang punya inovasi, punya kemampuan lebih ya, itu pasti adalah generasi muda dibandingkan dengan yang bukan muda lagi ya. Mereka punya pemikiran yang lebih bagus, kemudian energi, kemudian terobosan ya. Jadi kiatnya adalah atau triknya ya, kalau mau bisnis ya intinya jangan takut dulu ya. Jadi kalau bisnis ini kan kuncinya di bukan modal sih ya, cuma keberanian dan ilmu juga ya. Artinya kalau kita kerja sama orang ya, kita nggak ada risiko. Jadi tiap bulan dikasih gaji ya, tanpa adanya risiko untuk tidak dibayar. Tapi kalau bisnis ya kita sendiri yang ngasih duit ke kita ya, mau besar mau kecil ya, mau sedikit mau banyak ya, tergantung di kita. Jadi jangan menyerah, kemudian cari sesuatu yang baru di pasar ya, kemudian juga tidak monoton ya, tidak hanya puas dengan sesuatu yang sudah didapat. Jadi bagaimana kita selalu melihat perkembangan yang ada ya. Kalau maunya pasar adalah seperti ini ya, kita coba untuk ikutin seperti itu.